Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel. Ini adalah segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas kripto-kripto yang udah teman-teman request. Teman-teman yang mau request mau dibahas koin apa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau menarik kita akan bahas di next video. Teman-teman, hari ini kita bahas Trust Wallet atau TWT ya, untuk TWT token. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini dari @arianto5664. Thank you banget Bang udah eh request ya untuk tokennya. Jadi hari ini TWT diperdagangkan di kisaran Rp23.700. Masih dalam fase stabil sih kalau kita lihat dari chartnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu TWT ini project apa, ini adalah project daripada Trust Wallet Token. Ya, sederhananya dia memberi manfaat atau insentif bagi para pengguna Trust Wallet. Trust Wallet ini adalah dompet cryptocurrency seluler yang mendukung puluhan jaringan aset ya, puluhan aset asli populer. Di samping token populer, blockchain ada di Ethereum, Binance, dan juga Tron. Pemegang TWT itu mendapat berbagai manfaat kalau menggunakan Trust Wallet atau menggunakan token ini, termasuk diskon pembelian mata uang kripto dalam aplikasi dan pengguna layanan bursa terdesentralisasi atau DEX. Contohnya kayak PancakeSwap. Terus pemegang TWT itu dapat berpartisipasi juga dalam pemerintahan Trust Wallet, dapat memberikan suara pada proposal pembaruan Trust Wallet. Artinya dia sudah mendukung DAO juga atau Decentralized Autonomous Organization. Teman-teman bisa voting nanti di sana kalau teman-teman punya kepemilikan daripada TWT. Untuk supply-nya masih di 1 miliar untuk maksimumnya, tapi yang beredar saat ini ada di kisaran 416 jutaan, teman-teman. Jadi karena ini adalah project daripada wallet ya, mungkin ya nggak akan terlalu gimana untuk dari segi newsnya. Lalu kita akan masuk ke chartnya langsung. Teman-teman, aku coba untuk analisa chart dari TWT dan nampaknya analisanya mungkin akan sangat-sangat berbeda. Kenapa? Teman-teman bisa perhatikan chart yang di atas. Ini adalah chart dari TWT atau Trust Wallet Token dilihat dari time frame daily. Sementara yang di bawah ini adalah chart dari Bitcoin. Teman-teman perhatikan bagaimana kedua chart ini sangat-sangat kontras. Bitcoin ketika awal November ya 2021 itu mengalami tren bearish. TWT, yes, dia bearish juga. Tapi teman-teman bisa lihat kenaikan yang terjadi pada Maret 2022 ini membuat Bitcoin naik relief sedikit ya, teman-teman, ke harga sekitaran 48 ribu dolar ya. Tapi Trust Wallet itu naiknya sangat signifikan, teman-teman. Nah, posisi terus berlanjut ketika Bitcoin masuk dalam bear market, di mana di sana ada banyak part seperti Luna, terus yang terakhir FTX bermasalah. Bitcoin turun, tapi Trust Wallet naiknya gila-gilaan, teman-teman. Sebelumnya diperdagangkan di kisaran 1,2 dolar, saat ini Trust Wallet sudah naik sampai 1,5 dolar, which is kenaikannya lumayan. Bahkan kemarin bisa naik sampai 2,6 dolar. Sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan chart, kita compare sama Bitcoin, ini sama sekali lain. Chart Trust Wallet punya pergerakan sendiri. Di sini aku coba cari ya beberapa data soal Trust Wallet ini. Sebenarnya dia tuh punya siapa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari token distribusinya itu ada beberapa data seperti user akuisisi itu ada di 40%, yang ini cukup besar. Reserve daripada wallet ini dia ada di 30%, ya lumayan besar juga. Terus community. Nah, komunitas ini ternyata memiliki TWT juga atau mendapatkan TWT juga. Terus juga developer juga dapat sama-sama 15%. Dan ya aku coba cari juga untuk sebenarnya siapa bandarnya, siapa yang punya kepemilikan paling banyak. Tapi datanya nggak dapat, teman-teman. Aku udah searching di Etherscan juga nggak dapat. So mungkin akan sangat-sangat sulit untuk kita memprediksi harga daripada TWT. Tapi mari kita coba. Teman-teman, TWT punya level support yang cukup penting, yakni di kisaran harga 1,28 dolar. Level tersebut sebenarnya sudah sangat-sangat baik ya ditembus sama TWT kemarin, karena level tersebut pernah menjadi level resistance yang sangat kuat. Sekarang bisa dibilang TWT ongoing untuk naik ke all time high-nya. Tapi apakah benar bisa begitu? Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan sebenarnya cukup baik untuk TWT. Volume perdagangannya naik sangat signifikan di akhir 2000
2022 kemarin. Di sini kita lihat dari November volume perdagangannya sangat signifikan. Kalau kita cek di perdagangan menggunakan exchange Binance, teman-teman. Jadi karena pergerakannya sangat signifikan ini menyebabkan ya TWT dapat ngepam ya kemarin di November. Kita sendiri nggak tahu ada news apa, tapi yang pasti kenaikan tersebut mungkin akan mengagetkan banyak orang. Untuk melihat pergerakan bandar atau smart money kita bisa melihat dengan indikator Loken. Dari indikator Loken kita melihat pergerakan saat ini TWT nggak dibandari sama siapapun. Dari time frame daily, posisi TWT ini cukup 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 bagus secara posisi ya, tapi secara market maker ini sepertinya agak meragukan, teman-teman. Market maker nggak ada di market. Ditunjang juga sama volume perdagangan yang nggak terlalu signifikan. Bahkan ketika Bitcoin naik, TWT cenderung sudah naik duluan dan pergerakannya lebih stabil lah bisa dibilang. Kita akan pindah ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebenarnya TWT ya di sini dia punya level support yang sangat penting 0,28 ya seperti yang kita bahas tadi dan sudah berhasil memang ditahan di level tersebut nggak bikin TWT turun. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakannya saat ini masih dalam tren kenaikan, teman-teman. Dan sepertinya bakalan masih positif untuk beberapa waktu ke depan. Dia masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kalau kita expect ya pergerakan TWT masih bisa bakalan naik dalam jangka waktu pendek. Artinya memang cenderung naik terbatas sih, nggak terlalu signifikan, nggak agresif seperti yang kemarin. Dari segi pola, ascending channel ini biasanya dia bakalan endingnya bakalan breakdown ya. Cuma kita nggak tahu posisinya seperti apa ke depannya, apakah bakalan terjadi hal tersebut. Kita akan pakai indikator RSI aja untuk membantu kita dalam menganalisa. Indikator RSI posisinya kemarin udah berada di level jenuh beli dan saat ini lagi terkoreksi. Dari divergence tidak terdeteksi, so kalau memang hal tersebut yang terjadi mungkin saja masih ada potensial atau harapan buat TWT kembali mengalami tren penguatan yang lebih signifikan di kemudian hari, teman-teman. Ya kita lihat aja selama dia belum breakdown dari level trendline ini, trendline-nya belum patah, ya pergerakan TWT masih sangat berpotensi untuk menguat. So, kesimpulannya adalah TWT ini koinnya agak hedge, agak berbeda daripada Bitcoin. Pergerakannya berbeda dan juga ya cenderung beda ya. Mungkin sentimen-sentimen yang mempengaruhi TWT juga bukan dari Bitcoin atau dari makroekonomi seperti sekarang, tapi dia punya sentimen yang berbeda. Mungkin ya tergantung bandar lah. Bandar TWT ini siapa kita nggak tahu pasti, teman-teman. Aku beberapa kali coba cek ya dia di TWT Etherscan. Di sini aku dapat beberapa TWT, ternyata banyak sekali token-token yang namanya sama seperti TWT. Aku cari yang beberapa cukup menarik, yang supply-nya agak-agak mirip. Salah satunya ini aku buka ya, sempat aku buka. Tapi kayaknya ini bukan tokennya deh. Ini tokennya supply-nya sama, tapi holdernya cuma 2. Masa sih TWT yang holder cuma 2? Di sini kelihatan holdernya ini yang punya 100% kepemilikan. Kayaknya sini bukan ya. Bukan data yang valid dan ya kalau teman-teman misalkan ada cek di TWT di Etherscan, teman-teman dapat datanya siapa bandarnya, mohon bantu aku buat komen ya di kolom komentar, bisa sertakan linknya aja biar nanti kita cek bareng-bareng apakah ya apakah transaksi tersebut memang confirm TWT. Nah ini transaksi yang asli sih dari TWT. Karena kalau kita lihat dari tokennya, mana dia? Ya, ini ada kodenya 0x4b sekian 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 dan ini cukup sama ya. Oke, ini sih kayaknya adalah data dari Trust Wallet, teman-teman. Trackernya Trust Wallet. Kalau kita cek di sini, kita akan dapat. Nah, kita dapat guys. Sekarang kita bisa lihat holder daripada Trust Wallet. Jadi ya aku akhirnya dapat. Ini udah cari-cari dari tadi mana mana. Nah, kita dapat nih holder daripada TWT ya. Kalau kita lihat dari holdernya ini ada bandar besar yang punya 78,35% kepemilikan TWT. Itu dari BSC Token Hub.
Ini kayaknya sih dari developernya, karena ini kan dari Bitcoin, bukan Bitcoin, BNB Smart Chain. Dia dari BNB Smart Chain yang punya kepemilikan mayoritas em, ya komunitas Binance. Mungkin itu termasuk juga mereka yang punya wallet ya, wallet-wallet di jaringan BNB sepertinya. Terus ini ada juga bandar besar, dia punya kepemilikan 2% untuk TWT-nya. Terus ini ada di hot wallet juga ada. Terus ada address-address yang lain teman-teman. Jadi ini adalah bandar-bandar besar dari TWT. Nah, kalau kita lihat dari bandar besarnya, ini ada yang punya sekian, 78%. Make sense kalau harga TWT itu terkontrol. Ketika Bitcoin bear market, TWT nggak turun sama sekali. Jadi make sense karena memang dipengaruhi sama pergerakan dari bandar bandar besar bisa dibilang. Makanya teman-teman yang pegang TWT kemungkin terhindar dari bear market, teman-teman masih tetap cuan, congratulations. Again, meskipun kita tahu TWT ini punyanya bandar yang sangat besar, tapi teman-teman juga harus hati-hati, harus dior sendiri ya. Karena pergerakan dari TWT tetap sangat volatile. Kalau kita lihat dari chartnya, memang naik turunnya cukup ekstrim, bahkan ada week. Mungkin mereka pada distribusi barang biar diserap sama retail sehingga holdernya makin berkurang, mereka holder makin berkurang, ya bisa aja. Tapi kalau so far, tren dari TWT menurut saya masih akan tetap positif dalam jangka waktu pendek. Dilihat dari segi volume yang udah cukup meningkat, meskipun dari segi indikator loken cenderung sepertinya nggak ada pergerakan yang terlalu berarti dari smart money-nya. RSI juga masih cenderung belum jenuh ya, belum jenuh beli. Jadi ada potensial buat kembali melanjutkan tren penguatan. Tapi ya teman-teman Dior sendiri, video ini mungkin sifatnya hanya bersifat analisa, bisa juga spekulasi-spekulasi masuk dari data-data tadi, sehingga teman-teman butuh untuk penilaian yang lebih objektif lagi. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini buat TWT. Semoga bisa bermanfaat. Salah satu koin yang bisa teman-teman pertimbangkan juga karena dia bergerak liar dan juga berbeda terhadap Bitcoin. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.